Kami dari modul HRM ingin menjelaskan terkait modul kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Erisa Dwisena Anindita dengan NPM 49. Saya Maiswari Dian Paramita dengan NPM akhir 92. Pada tools yang digunakan saat ini yaitu pada tools Axelor. Nah, di sini disediakan modul HR yang digunakan untuk mengelola lowongan pekerjaan, mengelola data karyawan. Setelah itu juga mengelola proyek dari karyawan sendiri maupun kontrak. Nah, pada bagian yang pertama ini kami akan menjabarkan terlebih dahulu untuk manajemen lowongan kerja. Nah, pada perusahaan Cetai ini lowongan pekerjaan dibuka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Misalnya untuk staf operasional seperti itu. Nah, untuk menambahkan lowongan baru ini dapat diakses menggunakan menu rekrutmen, lalu pada submenu job position. Nah, di sini ada button plus, bisa langsung diklik saja. Kalau misalnya ingin menambahkan eh, lowongan baru. Nah, dapat dilihat pada halaman ini, pada form job position. Nah, di sini terdapat yang bagian pertama itu nama lowongan pekerjaannya. Karena di sini kami akan menambahkan lowongan baru untuk kru outlet. Jadi kami tuliskan kru outlet Catai. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Surabaya. Untuk nama manajernya ini bisa dipilih melalui daftar karyawan yang sebelumnya sudah terdata di database seperti itu. Nah, untuk departemennya ini juga bisa langsung diisikan dengan nama departemen yang dibutuhkan. Lalu kebutuhan karyawannya butuh berapa orang juga bisa langsung dituliskan. Lalu untuk informasi mengenai deskripsi pekerjaannya, selain itu di sini juga perlu dituliskan kriteria dari calon karyawan yang dibutuhkan, serta tanggal publikasi lowongan pekerjaannya. Selanjutnya, apabila apabila ingin lowongannya dibuka, berarti ini dipilih bagian open. Nah, namun apabila ingin dipending, lowongannya ini dipending atau ditutup, nah nanti bisa langsung pilih button yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, tidak lupa juga di bagian sebelah kanan ini ada keterangan mengenai jumlah gaji yang ditawarkan, lalu persyaratan untuk calon pelamarnya pengalaman berapa tahun seperti itu. Untuk kontrak type ini bisa dikosongi juga, nggak wajib diisi. Nah, apabila nanti sudah tersimpan, maka akan tampil seperti ini dengan ID C0B bla bla bla. Lalu untuk selanjutnya yaitu menambahkan data pelamar. Itu ada pada menu rekrutmen pada submenu aplikan. Nah, untuk menambahkan data pelamar baru, ketika sudah masuk di beranda submenunya ini bisa langsung pilih button plus yang ada di sebelah kiri atas. Nah, adapun tampilan dari form data pelamarnya seperti ini. Nah, di bagian paling atas sendiri ini terdapat informasi utama dari pelamarnya, informasi perihal gendernya, apakah laki-laki atau perempuan, nama depannya, serta nama belakangnya, lalu juga tanggal lahir bisa diisi, lalu status pernikahannya, apakah sudah menikah atau masih single, lalu ini asal
asal negaranya. Nah, lalu ada emailnya juga diisikan. Lalu nomor teleponnya ini untuk kode negaranya bisa dipilih sesuai asalnya tadi. Apabila asalnya tadi Indonesia, pilih kode negara Indonesia, lalu diisikan nomor teleponnya. Nah, kalau sudah ini bisa langsung ke bagian alamat. Nah, apabila alamatnya ini belum terdaftar di sini, ini bisa langsung pilih button plus untuk menambahkan alamat. Nah, ini dipilih negaranya, pilih Indonesia lagi. Nah, ini untuk informasi mengenai nama kotanya, nama eh, kode posnya, nama jalannya, dan informasi lengkap lainnya. Apabila nama kotanya itu juga belum terdaftar, ini bisa menambahkan juga seperti itu. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menambahkan alamatnya yang Surabaya, jadi saya pilih yang sudah ada. Nah, apabila si pelamar ini memiliki profil LinkedIn, nah ini juga bisa langsung ditambahkan juga di bagian sini. Selain itu juga bisa nambah foto profil di bagian kiri atas. Lalu bagian informasi form di bawah ini untuk keterangan posisi yang dilamar seperti itu. Nah, ini bisa dilihat lowongan apa saja yang sedang dibuka. Di sini juga tertera statusnya apakah masih open atau close seperti itu. Nah, ini dipilih kru outlet cetai, lalu bisa isi bagian karir. Nah, bagian karir ini eh, disesuaikan dengan identitas atau data dari si pelamarnya tentang pendidikannya, selain itu juga pengalaman maupun sertifikasi yang dimiliki seperti itu. Nah, untuk bagian CV ini juga untuk upload file CV-nya milik si pelamar. Nah, untuk yang HR information ini merupakan informasi mengenai manajer yang mengelola lowongan pekerjaannya tadi. Nah, selanjutnya apabila informasinya ini sudah dimasukkan dengan lengkap, nah, lalu dipilih status yang bagian receive ini. Lalu disimpan. Nah, setelah setelah tersimpan, nanti datanya akan masuk di bagian sini. Dinda Paraminta. Apabila ada pelamar lain yang juga sudah statusnya ini sudah diterima atau sedang interview, nah nanti juga data dirinya akan profil singkatnya akan muncul di sini. Seperti milik Bambang Santoso ini dia sudah statusnya sudah diterima, jadi profil singkatnya juga tampil di sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan teman saya sebelumnya, saya akan melanjutkan mengenai orang yang apply ke company. Nah, di mana nanti yang apply akan masuk ke kotak box receive pada menu recruitment yakni submenu applicant, di mana misalnya di sini kita coba salah satu atas nama Dinda Paramita. Nah, yang apply Dinda Paramita ini akan muncul general information-nya
atas nama Dinda Paramita tadi seperti kewarganegaraan, tanggal lahir, status, mobile phone, email maupun alamatnya. Nah, di sini nanti akan muncul juga application information-nya, dia apply jobnya sebagai apa sesuai dengan yang dibuka oleh HR-nya. Kemudian jika dirasa memenuhi kriteria yang sedang berlaku dan ingin melaksanakan interview ataupun wawancara, di sini kita bisa menjadwalkan wawancaranya melalui menu actions di ujung sendiri. Nah, di menu action sendiri di sini bisa kita create meeting atau create call atau task atau notes. Misal di sini kita mau penjadwalan interview. Misal kita create a meeting. Nah, di sini ada beberapa submenu seperti meeting, event, note, call, task maupun leave. Nah, di pojok kanannya itu ada statusnya. Apakah sudah terjadwal, apakah sudah realize, apakah di cancel. Kemudian di sini ada subjeknya, kemudian di sini ada tanggal mulai sampai tanggal selesai, kemudian ada deskripsinya. Nah, di kanannya sini ini itu ada adminnya, kemudian di bawahnya sini ada tertuju ke siapa, dan ini otomatis akan tertuju ke atas nama Dinda Paramita tadi. Misal di sini saya sudah buat satu, maka nanti akan muncul di kotak event bawah ini uh, descriptions-nya apa, kemudian jadwalnya jam 5 sore pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2026. Di sini di sebelah kiri itu tertera seperti apa. Di sini saya klik meeting, kemudian di sini statusnya plan atau terjadwal. Nah, misal di sini sudah dilaksanakan interview maupun wawancara sesuai dengan HR-nya. Misal di sini kita klik done atau ditandai sebagai sudah selesai. Setelah diklik, maka nanti status di sebelah kiri akan muncul realize atau sudah terjadi interview ataupun wawancaranya. Nah, sekiranya yang apply ini dirasa sesuai kriteria baik maupun sudah apply ataupun wawancara, maka di sini admin bisa klik hire. Mohon maaf, di sini kita klik button edit terlebih dahulu. Kemudian kita klik hire. Oke, semuanya sudah. Lanjut di sini kita save lewat button save di pojok kiri atas. Nah, kemudian jika sudah di save maka nanti akan muncul button hire kandidat. Oke, setelah sudah diklik hire kandidatnya, maka nanti akan muncul seperti yang tertera pada di layar. Ada basic information yang perlu dilengkapi, kemudian employee contracts, leaves and timesheets, serta user creation. Jika sudah diterima, maka nanti di submenu aplikan ini yang awalnya ada di kotak receive, maka akan menuju ke kotak hire. Dan nanti data dirinya akan muncul di submenu list of employee di menu employee management. Seperti yang tertera, yang tadi saya klik, yakni Dinda Paramita. Nah, baik. Di sini Rina Putri sudah tercantum sebagai karyawan tetap. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan personal information dari salah satu karyawan. Di sini misal saya klik Santoso Bambang. Nah, di basic information sendiri ini tertera beberapa data pribadi karyawan yang digunakan untuk kebutuhan administrasi dari perusahaan. Nah, di mana di basic information di sini tertera di sebelah kolom kanan ini terdapat foto profil dari karyawan, kemudian email dari karyawan, phone number, serta mobile phone. Kemudian di sebelah kirinya ini ada personal information dari usernya, seperti tanggal lahir, terus country kelahiran, kemudian kewarganegaraan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya juga ada contact in case of emergency, dan di bawahnya lagi ada HR information, di mana di HR information ini tertera weekly planning. Nah, weekly planning ini digunakan untuk shift karyawan. Nah, di sini
untuk Budi Santoso sendiri termasuk ke dalam karyawan shift pagi. Selanjutnya, selain basic information, ada juga employee kontrak atau bisa juga disebut sebagai kontrak kerja, di mana di kontrak kerja ini sistem itu menampilkan informasi mengenai kontrak kerja karyawan yang bekerja pada departemen. Nah, di sini kontrak kerjanya ada data of hire, keterimanya Budi Santoso sebagai karyawan pada hari itu. Kemudian di sini ada hitungan kerja untuk per jam. Kemudian ini per hari itu 8 jam kerja dan di sini ada hourly rate serta daily cost. Kemudian di sini ada company, ada perusahaannya. Kemudian ada departemennya juga, termasuk ke dalam departemen mana. Nah, selanjutnya di sini kita buka kontrak part-time-nya dari Budi Santoso. Nah, di sini statusnya dia aktif. Nah, di sini tertera Departemen Production, kemudian signature date-nya. Di sini ada tipe kontraknya part-time. Nah, ini mulainya dia kerja dan ini berakhir kontrak kerjanya dan ini durasi jamnya dan ini posisinya sebagai apa. Dan ini hourly gross salary, kemudian ini annualnya, dan ini minimal monthly remuneration. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan shift, di mana di penjadwalan shift ini terbagi menjadi dua, ada shift pagi dan shift malam, di mana tertera pada menu Employee Management di submenu Configuration yakni di Planning. Nah, di Planning ini ada dua, ada Public Holidays Planning dan Weekly Planning. Di mana di Weekly Planning ini kita masukkan untuk penjadwalan shift kita, di mana ada dua, shift pagi dan shift malam. Seperti rinciannya di sini untuk perusahaannya, untuk shift paginya di sini eh, kita jadwalkan mulai dari hari Senin hingga hari Minggu dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk shift pagi. Kemudian untuk shift malamnya sendiri di sini tertera mulai dari hari Senin hingga hari Minggu dari jam 5 sore hingga jam 10 malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan role dan permissions. Nah, pada tahap awal, admin itu akan melakukan role untuk kru operasional di mana di sini terdapat dalam menu administration di submenu user management ada roles-nya. Nah, di roles-nya di sini kita atur, kita tambahkan kru operationals. Nah, di kru operationals ini terdapat beberapa permissions untuk menentukan hak akses karyawan. Melalui menu permissions ini, admin itu dapat mengatur izin seperti melihat, menambah, mengubah, menghapus, dan mengeksplor data. Pengaturan ini tuh bertujuan agar setiap karyawan itu dapat mengakses fitur sesuai tugas dan wewenangnya saja. Seperti di sini, permissionsnya ada attendance, employee, mobile, mobile helpdesk, HR, HR product, HR project, HR timesheets, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita tambahkan juga, kita coba salah satu usernya, kita tambahkan Bambang Santoso untuk dimasukkan ke grup operasional. Lanjut, di sini langsung saya jelaskan ke dari POV karyawannya. Oke, baik selanjutnya di sini dari POV login karyawan di sini ada beberapa menu, ada employee dashboard, complete my timesheet serta appraisals. Nah, di sini secara singkat employee dashboard itu berisi rangkuman data expenses, kemudian leave request, extra hour, timesheet serta training. Kemudian yang kedua ada complete my timesheets, di mana complete my timesheets itu digunakan untuk mencatat aktivitas dan waktu kerja karyawan. Nah, di halaman ini itu menampilkan beberapa informasi karyawan mengenai periode kerja serta daftar timesheets yang akan tersimpan sebagai riwayat pekerjaan. Misal di sini kita coba, ini di start and stop timer, kita klik
untuk memulai pencatatan waktu kerja dan pause untuk menghentikan sementara. Di sini kita klik New. Nah, di sini secara otomatis namanya muncul Budiman karena kita login sebagai Budiman. Kemudian projectnya di sini kita klik operasional toko. Kemudian activity-nya sini saya pilih manager karena Budiman ini sebagai manager. Kemudian tasnya kita klik shift pagi. Kemudian kita coba klik start. Ini di sini tertera start time-nya 19.24 dan time start date time-nya. Nah, nanti di sini akan tersimpan untuk durasinya per jam. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan timesheet lines-nya. Nah, di sini kita masukkan project-nya apa, kemudian tanggalnya, kita bisa menyesuaikan tanggalnya. Kemudian di sini kita masukkan hour, jamnya. Mohon maaf, kita masukkan per hari. Kemudian ini kita tunggu, kita coba dulu, kita tunggu 1 menit, kita coba stop. Oke. Nah, setelah berhenti, maka nanti tersimpan durasinya selama 00.01 hour, karena hitungannya per jam. Ini akan tersimpan sebagai riwayat pekerjaan. Nah, kemudian akan muncul total periodnya, karena tadi saya nyoba 2 kali, maka di sini tertera 0,02. Nah, days-nya masih 0. Kemudian di bawahnya ini ada grafik total days in the period. Di periode ini nanti akan tertera di sini grafiknya. Terkait persiapan untuk penggajian karyawan, di mana untuk konfigurasinya itu berada di menu eh, employee management, lalu di bagian konfigurasi, lalu eh, kita atur dulu payroll periodnya. Nah, pada menu ini digunakan untuk mengelola periode penggajian yang berlaku dalam suatu perusahaan, khususnya CETAI ini. Nah, periode penggajian ini berfungsi sebagai dasar pengelompokan data payroll berdasarkan rentang waktu tertentu, misalnya bulanan atau eh, mingguan atau periode lain sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan periode penggajian yang baru bisa pilih button plus ini, lalu pilih namanya, nama periodenya, lalu diisikan kode periodenya, lalu dipilih rentang tanggalnya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, bisa dilihat dari periode yang sudah dibuat ini dari tanggal 1 Januari 2026 berakhir di tanggal 31 Desember 2026. Nah, untuk tipe payroll-nya itu merupakan payroll 2026 dengan status open. Seperti itu. Nah, setelah eh, payroll periodenya ini diatur, lalu diatur juga payroll tahunnya. Nah, kurang lebih eh, hampir sama antara period payroll periode dengan payroll tahun. Bisa diisikan nama payroll year-nya, lalu kodenya, lalu diatur juga rentang tanggalnya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, bisa dilihat pada data yang sudah ada ini dari payroll year tahun 2026 ini sudah ada periode listnya itu sekitar 3, di mana rentangnya ini juga berbeda-beda. Ada yang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, ada yang bulan Juni, tanggal 1 sampai dengan Juni tanggal 30 seperti itu.
Nah, setelah pengaturan eh, dua jenis payroll ini, kita beralih ke menu submenu payroll preparation. Nah, untuk penggunaan menu ini sebetulnya untuk pengaturan setiap pegawai, penggajian setiap pegawainya. Nah, misalnya saja ini miliknya Bambang. Nah, pada form ini bisa dipilih nama company-nya apa, lalu nama pegawainya ini siapa, bisa disesuaikan dengan pegawai yang dipilih, misalnya saja Bambang Santoso. Nah, ini si Bambang memiliki kontrak pekerjaan part-time, lalu periodenya ini juga bisa dipilih berdasarkan periode yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk bagian leave, ini sebetulnya untuk pencatatan perizinan si karyawannya tadi. Misalnya saja si Bambang ini sebelumnya sudah melakukan perizinan karena sakit dengan durasi 1 hari karena dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 18. Nah, lalu di bagian sebelah kanan ini juga tertera eh, gaji tahunannya ada 31.200.000. Nah, itu untuk 1 bulannya sekitar 2.600.000. Selain data perizinan, di sini juga tertera untuk jam lembur apabila si perusahaan ini em, mengenakan jam kerja lembur seperti itu. Ada juga bagian bonus ataupun voucher makan siang atau bonus-bonus lain. Nah, nanti akan tercatat semuanya di menu persiapan penggajian ini. Nah, meskipun menu ini belum atau sistem ini belum mampu menampilkan informasi yang lain seperti integrasi antara absensi dengan gaji atau penghitungan gaji otomatis. Nah, namun eh, menu ini bisa menyiapkan hasil data-data sebelumnya, misal jumlah gajinya atau jumlah perizinan dari karyawan tersebut. Nah, dengan demikian payroll preparation ini digunakan untuk alat sebagai mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data payroll. Jadi bukan sebagai eh, payroll kalkulatornya, bukan sebagai penghitungnya secara otomatis menghitung gaji karyawan. Seperti itu. Jadi setelah datanya ini terkumpul, nanti bisa digunakan sebagai bahan administrasi penggajian. Ataupun ini juga bisa diekspor di bagian sebelah kanan ini. Nah, nanti bisa digunakan di sistem payroll lain yang mendukung perhitungan gaji secara otomatis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait modul CRM yang akan diimplementasikan pada aplikasi Axelor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rahmat Indah Aprilia dengan nomor NPM akhir 081. Saya Faisal Sabila dengan NPM akhir 066. Baik, saya akan share screen terkait CRM pada Axelor. Apakah sudah terlihat? Udah. CRM pada Axelor ini terdapat sangat banyak menu yang dapat kita gunakan, dapat kita implementasikan pada studi kasus. Seperti ada lead, prospect, opportunities, customer follow up, customer dan lain-lain. Namun kita tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, namun kita akan menjelaskan bagian-bagian penting yang akan sering digunakan ketika diimplementasikan kepada studi kasus. Baik,
saya akan menjelaskan terkait customer. Menu customer sendiri di sini digunakan untuk mengelola data pelanggan yang sudah terdaftar dalam sistem. Nah, pada halaman ini terdapat informasi dapat dilihat pada informasi perusahaan atau pelanggan seperti nama, nomor telepon, email, serta status pelanggan. Nah, untuk menambahkan data sendiri, kita dapat klik pada bagian sini ada plus untuk create new customer. Nanti akan diminta untuk isi data yaitu berupa customer code, nama perusahaan atau bisa juga nama individu dan juga alamat, nomor telepon, email dan customer dan tipe customer. Nah, dapat kita lihat di layar di sini ada P001 itu adalah kode dari pelanggan. Kemudian A10 di sini adalah percontohan untuk nama perusahaan atau individunya. Kemudian di sini ada nama pelanggan, ada nomor telepon, email. Kemudian kita juga dapat melihat di sini customer tersebut tergolong sebagai customer atau supplier. Nah, data ini penting untuk mendukung proses bisnis lainnya, yaitu seperti penawaran penjualan, yaitu sales quotation, bisa juga terkait dengan pencatatan peluang penjualan, yaitu opportunities, bisa juga terkait dengan aktivitas tindak lanjut pelanggan, yaitu sales pipeline follow up. Kemudian selanjutnya adalah menu kontak. Pada menu kontak ini digunakan untuk mengelola data kontak yang terkait dengan customer. Nah, jika pada menu customer itu tersimpan data perusahaan atau pelanggan, maka di data menu kontak tersimpan data individu yang dapat dihubungi. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada data-data individu. Ada nama dari pelanggan dan juga ada kodenya sendiri. Kemudian bisa dihubungi lewat email. Nah, untuk menambahkan data, kita seperti di bagian customer tadi, kita klik bagian pojok plus ini, kemudian nanti akan diminta untuk input nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon, email, dan juga perusahaan jika customer tersebut terkait dengan suatu perusahaan. Karena di chat time sendiri ini membuka pesanan untuk individu maupun untuk skala besar. Seperti contoh untuk acara seperti WO atau acara seperti di acara kampus itu bisa memesan di chat time. Maka untuk nama organisasi atau perusahaan tersebut bisa dicatat di bagian customer. Dan di bagian kontak sendiri ini nanti akan dimasukkan ke nomor CP-nya yang ketika memesan di perusahaan di CTI tersebut. Nah, dari data ini penting juga untuk mendukung komunikasi dengan pelanggan seperti proses penawaran produk, follow up penjualan maupun pelayanan pada pelanggan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah udah terlihat? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu ada integrasi data pelanggan pada cell quotation. Yang dimana yang pertama itu pada halaman CRM ini bisa diklik cell quotation, terus di sini ada menu klik tambah di sini. Nah, selanjutnya yaitu nantinya akan disuruh untuk pilih salah satu customer yang tadinya udah di-input. Selanjutnya itu akan menunjukkan bahwa datanya langsung terisi otomatis. Nah, selanjutnya itu bisa memasukkan produk minuman, contoh misal milk tea. Nah,
Jika peluang sudah positif, kita melangkah ke pembuatan sell quotation atau surat penawaran harga. Berkat integrasi sistem Axelor, saat saya memilih nama pelanggan yang sudah kita daftarkan tadi, seluruh detail informasi, kontak, dan alamatnya itu langsung terisi otomatis secara instan. Nah, kita tinggal memasukkan item menu minuman catai, jumlah pesanan, dan harga penawaran. Hal ini meminimalkan risiko salah input data. Nah, selanjutnya yaitu manajemen opportunities atau peluang penjualan. Nah, untuk mengelola prospek bisnis, misalnya ada pesanan dalam jumlah besar untuk acara gathering, kita menggunakan menu opportunities. Nah, di sini Catai menggunakan tampilan Kanban Axelor yang sangat visual. Nah, kita bisa memantau progres peluang penjualan, mencatat estimasi nilai transaksinya, dan memindahkan statusnya dari tahap awal hingga berpotensi menjadi transaksi sukses nantinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada dashboard dan monitoring CRM. Nah, untuk memudahkan pemantauan seluruh aktivitas penjualan, kita bisa melihatnya melalui dashboard CRM. Di halaman ini, manajemen Catai dapat memantau secara real-time grafik jumlah pelanggan baru, total peluangan penjualan yang sedang berjalan, hingga metrik performa penjualan harian tanpa harus membuka menu satu persatu. Nah, dashboard ini mempermudah pengambilan keputusan bisnis secara cepat dan akurat. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf Ibu karena di sini kami menggunakan file yang langsung screenshotan tampilan CRM pada Axelor dikarenakan ada kendala dalam penginstalan baik dari saya maupun dari teman saya. Jadi mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andrian Firmansyah dengan NPM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan modul SCM pada software ERP kami yaitu Excelor. Jadi pertama-tama kita akan sign in dulu dengan kredensial admin. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal dari Excelor dengan menu-menu yang ada di sidebar. Untuk modul SCM khususnya kita menggunakan fitur dari Excelor yaitu Purchase yang di dalamnya terdapat banyak sekali submodul. Namun di sini kita hanya akan menggunakan beberapa saja, yaitu yang pertama ada supplier, kemudian internal purchase request, ada purchase order, dan juga product and service. Jadi yang pertama mungkin kita akan masuk dengan urutan yang runtut melalui internal purchase request. Oke, jadi pada halaman ini kita bisa melakukan permintaan pembelian barang dengan cara menekan tombol plus di sini. Oke, kemudian di sini kita bisa mengkonfigurasi dan juga menambahkan keterangan bahwa kita akan membeli sebuah barang. Yang pertama kita memilih company dulu, kemudian kita menambahkan produk dulu. Oh maaf, kita menambahkan supplier dulu. Kita PT Cimori, stoknya nanti bakalan ke main warehouse. Kemudian kita bisa menambahkan produk. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian juga bisa mengatur mengenai keterangan dari barang tersebut, bisa mengatur unit dan juga kuantitinya. Kemudian jika sudah, kita bisa melakukan request. Nah, di sini request-nya sudah terkirimkan dan kita berubah statusnya menjadi requested. Nah, setelah itu bakalan direview lagi oleh pihak-pihak terkait, contohnya oleh pihak yang menghandle SCM-nya. Namun di sini kita akan lakukan langsung saja, kita bisa mengakses. Nah, setelah kita akses, ketika kita lihat tadi, itu bakalan berubah menjadi accepted. Nah, PT Cimori ini tadi record terbaru
kita bisa melakukan pembeliannya melalui halaman purchase order. Nah, melalui halaman purchase order, kita bisa melakukan pembelian dengan cara menekan tombol plus, kemudian memilih company-nya, melengkapi data-data yang relevan, seperti supplier. Tadi kan PT Shimori, jadi kita masukkan Shimori. Kemudian kontaknya siapa, tax number-nya untuk mengatur pajak. Kemudian kita langsung saja buat memasukkan barang-barangnya. Nah, tadi ada claim. Oke. Kemudian kita lakukan pembelian. Oke, di sini itemnya sudah dimasukkan, jadi kita bisa melakukan requested, yaitu permintaan bahwa kita akan membeli barang ini. Oke, di sini sudah di requested, yang awalnya statusnya adalah draft, sudah berubah menjadi requested. Nah, di sini harusnya dihandle oleh pihak lain karena kita di sini sendirian, jadi kita langsung saja buat memvalidasi bahwa pembelian ini tuh sah. Oh, kita belum ubah stock location. Jadi untuk mengubah stock location, kita bisa mengatur data-data yang lainnya dulu. Nah, kita pindahkan ke stock location-nya ke main warehouse. Kemudian kita atur estimasi datangnya. Oke, ketika udah, kita bisa memvalidasi. Oke, ketika sudah tervalidasi, maka pembelian ini tuh udah dinyatakan sah. Jadi bakalan diproses oleh pihak terkait, yaitu PT Shimori-nya nanti. Kemudian barangnya akan datang ke tempatnya. Jika udah, bisa mengklik finish the order. Kalau udah diklik ini, bakalan nggak bisa diubah lagi. Oke, jadi seperti itu untuk pembeliannya. Kemudian di sini kita akan langsung masuk ke bagian supplier dan juga product and service. Di sini adalah tempat kita mengatur bahwa dari pihak kita itu bisa membeli barang dari mana aja dan juga apa aja. Nah, pada bagian submodul supplier ini kita bisa menambahkan supplier yang berisikan data-data dari perusahaan itu, kontak, deskripsi, lain-lain, dan juga produk-produknya. Nah, di sini contohnya kita cek dulu. Nah, seperti ini, PT Ultra Jaya. Ini merupakan salah satu supplier dari kita. Kemudian kita beralih lagi ke submodulannya yaitu product and service. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur atau menambahkan mengenai produk-produk dari pihak-pihak terkait. Nah, contohnya ini ada teh hitam, lemon, teh hijau yang merupakan komponen dari bahan kita. Kemudian ada yang lain-lainnya juga. Oke. Jadi untuk SCM sekian. Dari SCM menghandle terkait pembelian, yaitu purchasing itu tadi, pengadaan barang yang terkait langsung dengan modul inventory, di mana ketika barang ini sudah datang, nanti bakalan kita terusin ke bagian inventory untuk mengatur penyimpanannya dan lain-lain. Nah, kemudian dalam pembelian tadi itu juga seharusnya ada invoice, namun karena ada beberapa kendala pada bagian invoice, ini kita kesulitan untuk menampilkannya karena ada beberapa konfigurasi yang masih disesuaikan lagi. Seperti itu. Kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah ERP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari modul kami yaitu modul inventari dan stok. Sebelum kami masuk ke pemaparan hasil modul kami, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Tiara Salsabila Prayuningrum dengan NPM 2308 Saya Akila Modastanto dengan NPM 2308 Pada video kali ini kami akan mempresentasikan implementasi modul inventory pada sistem ERP Axelor yang kami terapkan untuk studi kasus perusahaan minuman cetai. Nah, modul inventari ini merupakan salah satu modul inti yang terintegrasi dengan modul SCM, manufaktur, CRM, dan juga finance. Jadi, semua pergerakan stok bahan baku maupun produk jadi bisa terpantau secara real time. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu konfigurasi awal modul inventory. Pada bagian satu yaitu pembuatan dan pengelolaan lokasi stok. Jadi, pada layar ini ditampilkan langkah pertama dalam pengimplementasian modul inventory adalah membuat dan mengatur lokasi stok atau stock location. Jadi lokasi stok ini menjadi fondasi utama dikarenakan menentukan di mana setiap produk disimpan dan bagaimana pergerakannya didata dalam sistem. Untuk cetai kami menetapkan tiga lokasi stok utama. Pertama, rumah owner dengan tipe internal yang berfungsi sebagai gudang pusat untuk menyimpan bahan baku yang baru diterima dari supplier sebelum didistribusikan ke outlet. Kedua, outlet toko juga bertipe internal yang berfungsi menyimpan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi serta produk jadi yang siap dijual. Yang ketiga yaitu area penerimaan barang bertipe virtual, yaitu lokasi sementara untuk barang yang baru datang dari supplier sebelum dipindahkan ke gudang pusat. Lokasi virtual ini tidak memiliki nilai persediaan secara langsung, berbeda dengan tipe internal yang memiliki nilai persediaan tercatat. Jadi konfigurasi ini dilakukan melalui menu stock management ke stock location pada Axelor ERP. Pada Accelerate Play seperti yang terlihat di layar. Jadi struktur hierarkinya, lokasi stok cetai sudah berhasil dikonfigurasi di mana area penerimaan barang berada di bawah rumah owner sebagai parentnya. Jadi bisa dilihat pada layar, untuk rumah owner juga sudah tercatat secara internal, lalu untuk outlet toko juga tercatat secara internal, lalu untuk struktur hierarkinya di area penerimaan juga tercatat sebagai child dari parent rumah owner. Lalu pada bagian kedua, yaitu konfigurasi produk dan master data. Jadi pada layar ini ditampilkan untuk tampilan sebagai konfigurasi produk dan master data. Jadi saya akan menjelaskan konfigurasi produk dan master data. Ini merupakan data dasar yang digunakan dalam seluruh proses pengelolaan persediaan. Jadi di produk dicetai dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah bahan baku utama atau raw materials seperti teh hitam asam, teh hijau, susu kental manis, dan berbagai bahan lainnya. Dan yang kedua adalah produk jadi atau finished good seperti Thai tea original, brown sugar milk tea, dan matcha milk tea. Jadi untuk konfigurasi bahan baku kami menggunakan tipe produk storable product dengan metode pengadaan buy. Seperti terlihat pada layar berikut, yaitu produk kategori untuk produk metodenya untuk bahan baku yaitu kita melakukan pengadaan buy. Jadi artinya bahan baku diperoleh melalui proses pembelian dari supplier. Produk ini juga ditandai sebagai purchasable namun bukan sellable. Jadi sedangkan untuk produk jadi Untuk produk jadi, metode pengadaannya menggunakan produce karena produk dihasilkan melalui proses manufaktur. Produk jadi ini ditandai dengan sellable namun tidak purchasable. Jadi perbedaan pengaturan ini sangat penting dikarenakan supaya sistem bisa mengalirkan data dengan benar ke modul manufacturing maupun modul CRM atau sel. Seperti yang terlihat di layar, daftar produk yang sudah
dikonfigurasi mencakup berbagai kategori mulai dari bahan baku utama, lalu untuk bahan rasa, terus topping, kemasan hingga produk jadi. Lalu untuk bagian ketiga yaitu stock rules untuk safety stock. Jadi pada layar berikut ditampilkan bagian terakhir yang akan saya jelaskan adalah stock rules atau pengaturan safety stock. Jadi fitur ini sangat penting untuk menggantikan cara lama di cetai yang memantau stok secara manual. Pada stock rules berfungsi mengatur batas minimum persediaan sehingga sistem bisa memberikan peringatan atau bahkan membuat permintaan pembelian secara otomatis ketika stok mencapai jumlah minimum yang sudah ditentukan. Jadi cara konfigurasinya adalah kita menentukan pada stock management, lalu kita memilih untuk stock rules di configuration. Jadi lalu diklik tombol plus ini sebagai grid untuk membuat aturan baru. Jadi sebagai contoh untuk produk teh hitam, teh hitam asam di lokasi rumah owner. Jadi kami menetapkan jumlah minimumnya 2 kilogram dan jumlah maksimumnya 6 kilogram. Ketika stok teh hitam asam menyentuh angka 2 kilogram, sistem akan otomatis membuat internal purchase request yang langsung masuk ke antrian modul SCM untuk diproses menjadi purchase order. Jadi ini sangat menguntungkan karena owner tidak perlu lagi mengingat atau memantau stok secara manual satu persatu. Sistem yang akan bekerja secara otomatis. Seperti yang tidak di layar, sudah terdapat daftar stok rules untuk berbagai bahan baku utama. Dicetai dengan konfigurasi minimum dan maksimum yang berbeda-beda sesuai kebutuhan operasional masing-masing bahan. Jadi itu tadi adalah 3 bagian konfigurasi awal modul inventory yang saya jelaskan. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya yaitu proses penerimaan barang dan penjualan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian yang sangat penting, yaitu terkait integrasi di modul inventory dengan modul-modul lainnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang proses penerimaan barang melalui fitur supplier arrivals. Nah, di mana di sini merupakan bukti nyata integrasi antara modul inventory dan juga modul SCM. Jadi, di bagian supplier ini di sini juga sudah dilihatkan ada generate supplier arrival di mana ini yang akan menghubungkan ke inventory. Nah, nanti jika ini diklik maka dia akan muncul di sales order di sebelah sini. Nah, namun tombol di reset ini ketika ditekan dia akan menjadi jembatan integrasi untuk merealisasikan integrasi tersebut. Sistem nantinya akan secara otomatis menambah stok bahan baku ke lokasi penyimpanan yang ditentukan secara real time tanpa perlu intervensi manual ganda. Nah, seperti yang terlihat di layar ini, dokumen supplier arrival yang sudah berstatus realized menjadi jembatan integrasi setelah direalisasikan. Selain itu, data penerimaan barang ini juga otomatis menjadi dasar pencatatan transaksi di modul finance, yaitu barang ini juga otomatis menjadi dasar pencatatan transaksi di modul finance, yang yaitu hutang usaha kepada supplier, sehingga informasi persediaan dan keuangan selalu konsisten tanpa entry data ulang. Selanjutnya di sini hubungan untuk dari modul CRM dan juga finance. Nah, eh, jadi untuk alurnya dari sales order di sini modulnya nanti otomatis membentuk dokumen customer delivery di mana dokumen ini nanti akan mencatat pengeluaran stok produk kepada pelanggan. Nah, nanti dari sini dia akan menghubungkan ke customer delivery yang ada di sini. Jadi, integrasi yang di sini itu tidak terhenti dari sampai situ saja. Dari setelah customer delivery direalisasikan, sistem ini juga langsung menghasilkan sales invoice di modul finance, yang kemudian secara otomatis membentuk jurnal akuntansi, yaitu debit cash dan juga piutang.
pendapatan penjualan sekaligus memperbarui HPP berdasarkan nilai persediaan yang keluar. Jadi, dalam satu alur transaksi penjualan, 3 modul langsung terupdate secara bersamaan, seperti CRM yang mencatat pesanan, kemudian inventory yang nantinya akan mengurangi stok, dan juga finance yang membuat jurnal keuangan. Nah, jadi melalui sistem Explorer ini tidak ada pencatatan stok manual yang berulang dan tidak ada resiko data yang tidak sinkron. Kemudian di sini juga bisa melihat stok detailnya. Contohnya misalkan kita mencari stok detail dari lemon. Nanti dia muncul untuk stok-stok detailnya di dalam sini. Baik, mungkin itu adalah penjelasan singkat dari implementasi modul inventory pada sistem Axelor ERP untuk usaha Catai. Untuk merangkum modul inventory pada perusahaan atau toko cetai, mengimplementasikan 6 skenario utama. Yang pertama, penerimaan supplier barang dari supplier, yang kedua transfer stok antar gudang, yang ketiga produksi minuman, yang keempat penjualan ke pelanggan, yang kelima stok opname, dan yang terakhir notifikasi pembelian ulang otomatis. Nah, seluruh skenario ini terhubung dengan modul secara lain dan yang terintegrasi, mulai dari SCM untuk pengadaan, manufacturing untuk produksi, CRM untuk penjualan, hingga finance untuk pencatatan keuangan. Nah, nanti hasilnya adalah sebuah aliran data yang real-time, akurat, dan juga efisien. Sekian dari presentasi pemaparan hasil modul inventari dan stok dari kami. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perilaku dan mohon maaf apabila ada perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari modul manufaktur. Pertama-tama, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nugraini Dewi Puspitasari dengan NPM akhir 260. Saya Diva Astrina Mawada dengan NPM akhir 285. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik usaha, pernah terjadi kondisi di mana beberapa bahan baku habis sehingga produksi tidak dapat dilakukan dan beberapa menu dinyatakan tidak tersedia untuk sementara waktu. Nah, untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, Excelor menyediakan menu raw material requirement pada modul manufacturing. Di sini yang pertama kita menambahkan untuk raw material requirement-nya. Nah, yang pertama di sini kita menambahkan untuk produknya yaitu gula aren. Durasinya kita mungkin buat 30 hari aja. Di sini kita menambahkan untuk production stock location-nya. Stock location-nya di gudang. Parent stock location-nya kita buat ke production. Address-nya kita buat di sini adanya alamat luar, jadi kita buat ke Tokyo aja. Untuk location lainnya di sini produknya gula aren. Stock location-nya di gudang. Cure-nya 10. Future-nya 30. Unitnya kilogram. Average price-nya buat 25 mungkin. Untuk rak-nya kita taruh di rak A aja. Klik OK, lalu mungkin ini sudah tertambahkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan produk jadi pada menu produk. Yang pertama yaitu kodenya M006. Kemudian nama produknya Legiti. Lalu tipenya produk. Kemudian kita menambahkan foto dari produknya. Selanjutnya kita akan menambahkan produk tercompany. Yang pertama untuk company-nya Excelor karena ini bawaan dari Excelor. Kemudian untuk cost price-nya yaitu 15.000.
lalu disimpan. Kemudian di sini terlihat untuk harganya. Kemudian selanjutnya disimpan. Pada menu selanjutnya, yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data, proses produksi yang dilakukan saat ini belum disertai dengan dokumentasi terkait tahapan kerja selain produksi maupun evaluasi terhadap hasil produksi yang telah dilakukan. Permasalahan tersebut dapat dibantu penyelesaiannya melalui menu production process pada modul manufacturing pada Excelor. Menu ini digunakan untuk mendefinisikan alur dan tahapan produksi yang harus dilakukan dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya di sini lemon tea. Di sini kita bisa menambahkan nama produknya, kemudian ini untuk kode produk, lalu ini untuk produk yang sudah kita tambahkan pada menu sebelumnya. Kemudian waktunya ini didapatkan dari sini. Nah, ini yang pertama yaitu melakukan persiapan bahan eh, yang dilakukan di area persiapan. Kemudian di sini waktunya 2 menit. Lalu selanjutnya yaitu ada penyeduhan tes dilakukan di area penyeduhan. Kemudian untuk waktunya di sini juga 2 menit. Selanjutnya yaitu ada pencampuran semua bahan dan penambahan es batu. Areanya yaitu area pencampuran. Lalu untuk waktunya 2 menit. Yang terakhir yaitu pengemasan. Untuk pengemasan, areanya ada di area pengemasan, kemudian untuk waktunya 3 menit. Selanjutnya untuk bill of materials di sini ini didapatkan dari menu bill of material. Untuk selanjutnya kita beralih ke menu Bill of Materials. Di situ juga menyediakan eh, tab cost yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi biaya produksi berdasarkan bahan baku yang digunakan. Fitur ini membantu pemilik usaha mengetahui perkiraan biaya pembuatan setiap produk secara lebih akurat. Nah, di sini contohnya ada label yaitu nama menunya Lime Tea, production prosesnya Lime Tea, lalu produknya juga Lime Tea. Selanjutnya di selanjutnya menambahkan komponen apa saja, bahan baku apa saja yang ditambahkan yaitu yang pertama ada teh hitam. Ini adalah bahan baku utamanya, lalu lemon, selanjutnya ada es batu, selanjutnya ada air mineral, selanjutnya ada gula pasir, dan ada madu. Di sini bahan-bahan untuk membuat lime tea dan ada fitur cost-nya. Di sini untuk menghitung estimasi hasil dari peel off-nya menu lime tea. Sini ada perkiraan detailnya lengkap. Cost. Nah, selanjutnya ada manufacturing order. Di sini kita menyediakan manufacturing order. Setiap proses produksinya dapat direkam dalam bentuk order produksi yang berisi informasi mengenai produk yang akan dibuat, jumlah produksi, resep yang digunakan bill of, serta proses produksi yang harus dijalankan. Nah, di sini kita menambahkan BOM-nya dari lem tea tadi. Setelah kita tambahkan BOM LMT-nya dan production prosesnya mengikuti otomatis dan produknya juga LMT, kita klik yang pre-fill operation. Di sini akan muncul langkah-langkahnya tadi.
Ya, proses akan terdokumentasi di sini. Selanjutnya, untuk permasalahan terakhir yang ditemukan pada UMKM CTI adalah belum adanya sistem yang mendukung penjadwalan dan monitoring proses produksi secara terstruktur. Maka dari itu, pada Explore ini menyediakan menu manufacturing operation pada modul manufacturing. Nah, menu ini berfungsi untuk mengelola dan memantau setiap aktivitas operasional yang terjadi dalam proses produksi. Jadi melalui menu ini, setiap tahapan pekerjaan dapat dicatat, kemudian dipantau sehingga pemilik usaha dapat mengetahui progres produksi secara lebih terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rahmatiata. Saya akan menjelaskan bagian dari accounting, yaitu dari bagian fitur yang ada pada accounting. Cetai. Berikut jurnal yang terdapat pada accounting di bagian konfigurasi, yaitu dari yang pertama dari bank jurnal, yaitu kodenya BNK dengan technical type-nya yaitu credit note, dan cash yaitu dengan kodenya CSH, juga treasury, dan untuk cash journal yaitu kodenya CS yang dengan maksud credit note, dan untuk miscellaneous journal dengan kode MIS-CH expense, dan untuk yang lainnya OTH, jadi OTH juga, dan untuk pembelian purchase PJH expense, untuk pembelian jurnal purchase journal PJ, sale termasuk sale, dan refund ref credit note, dan sale SAL sale, dan sale journal SJ sale. Berikut adalah jurnal tipe jurnal yang ada di sini, yang ada 10. Dalam komputasinya seperti berikut, yaitu technical type, yaitu masuk cash, dan lain-lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.